Kisah perjalanan hidup, lika-liku kehidupan, kesaksian dari tiap-tiap insan tersaji di sini. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. 91.3 El Shaddai FM, Spirit for All Nations. Ketemu lagi dengan suara yang Jericho Yoga di El Shaddai Podcast. Loh, ada suara siapa itu? Siapa ya? Oh, ada suara Anda ternyata ya. Suara saya. Keluarga Shaddai, hari ini Jericho akan mengulik. Kok mengulik sih Jer? Lebih tepatnya ngobrol lah ya. Simpelnya ngobrol. Ngobrol bersama dengan Tia Rima. Halo. Iya, ngobrolin seputar pekerjaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Tia Rima. Tia Rima, Ya. silakan perkenalkan diri Anda. Oke, halo keluarga Shaddai. Perkenalkan nama saya Tia Rima. Saya berasal dari kota ini, Kota Solo. Yakin? Yakin. KTP-nya Sukoharjo Solo. sih. Jadi kok gitu banget sih ya. lainnya di Solo. Aha. Tinggalnya di Sukoharjo. Oh siap, silakan. Oke, dan saya adalah seorang musisi. Oke, jadi Tia Rima ini adalah seorang musisi ya. Kalau Jericho suka puisi, Tia Rima seorang musisi. Kan nggak mungkin Jericho seorang puisi ya. Oh iya betul. betul. Keluarga aja deh. Kita akan ngobrol seru-seruan bareng Tia Rima. Pokoknya seputaran pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya Tia Rima ya. Kurang lebih tentang apa? Tadi kayaknya Tia Rima udah nyebutin salah satu keywordnya ya tadi ya Tia ya. Oke. Tia Rima. Jericho. Oke, Tia Rima ini kita kenal udah berapa lama sih, Ti? 2019 ya? Ya. 2019 Mei. Karena seseorang ya. Ya, mau dibahas nih? Oh enggak ya? Kita nggak bahas itu dong. Oh iya benar. Ya, jadi kau tahu sih Tuhan juga ikut serta atau bercampur tangan mungkin dari orang itu lah ya. Ini kok ngomongin orang sih keluarga Shaddai enggak ya? Jadi Tia Rima bisa tolong dong ceritakan lebih dalam dari dirimu. Cerita dari segi apa nih? Banyak deh. Tadi kayaknya biodatanya kurang lengkap ya. Bisa tolong dilengkapin dulu. Jadi Tia ini terlahir di kota ini, di Solo. Bertumbuh besar sampai SMA di kota ini. Terus akhirnya melanjutkan kuliah di Jogja. Yes. Kuliahnya tidak sejurusan dengan pekerjaan yang saya beri sekarang. Oke. Saya kuliah biologi dan akhirnya 2018 balik ke Solo dan memutuskan memang untuk menjadi seorang musisi. Gitu ya. Jadi 2018 gitu ya menjadi seorang musisi. 2017. Oh, 2017 ya. Di sessionnya 2017, tapi pulang ke sininya 2018. Oke, musisi. Jadi seorang yang memainkan musik lah ya. Iya, dan bernyanyi. Oh iya gitu ya. Kenapa musik, Ti? Gini, kenapa musik? Kalau ditanya, kalau boleh flashback, sebenarnya dari kecil memang pengennya jadi musisi. Cuman tidak menutup sebuah fakta bahwa banyak hal yang dipikirkan. Maksudnya, apalagi dulu kedua orang tua aku, terutama papa, tidak merestui karena berpikir dari musik kamu bisa makan apa? Makan nasi, Pak. Iya benar. Ya. Terus. Terus akhirnya kenapa musik? Memang sebenarnya dari umur 3 tahun udah pengen banget besarnya pengen di musik. Cuman kan banyak hal yang dipertimbangkan. Tapi pada akhirnya memang Tuhan kayak setelah kuliah memang kayaknya Tuhan pengen dia selesai dulu deh studinya, akademiknya. Terus kayak di tahun 2017 itu kayak dia kayak apa ya, ada hal yang nggak bisa dijelasin ya, kayak memang dari hatinya kayak ya emang musisi nggak bisa bohong. Dan akhirnya kalau mau sedikit cerita tentang spiritual journey-nya, dia kan juga bergereja di sini. Dan waktu itu aku 2019 kalau nggak salah KKR 10 hari. 2019 KKR 10 hari ya. Yes, itu ada di fase dimana saat itu memang aku lagi fokus nyari link buat musik dan memang aku tidak bekerja saat itu. Ini kejadiannya lucu sih, belum pernah Tia cerita ke siapa-siapa. Ini pertama kali sama keluarga Shaddai. Jadi gini, waktu itu momennya ada waktu Tia di jalan mau pulang di lampu merah gitu, waktu berhenti tiba-tiba ada suara yang ngomong kayak, nih kamu kan nggak ngapa-ngapain nih 10 hari ke depan, kenapa nggak kamu datang KKR? Oke, terus aku kayak nggak make sense, kayak datang KKR 10 hari full total ngapain nih gitu kan. Terus aku kayak kayak ya nggak tahu sih, aku mencoba untuk dealing kayak oke, aku datang Tuhan dan aku percaya pasti ada hal yang akan diomongin gitu. Dan ternyata benar datang hari ke-1 sampai hari ke-8 aku mikir kok aku nggak dapat apa-apa nih, katanya suruh 10 hari datang tapi kok nggak, aku tidak mendapat jawaban gitu loh. Ternyata tepat di hari ke-9 ketika aku datang sama mama, dan di situ memang aku rasa Tuhan panggil aku untuk di musik dan juga untuk kayak apa ya, nggak cuma berkarya di musik tapi Tuhan pengen lewat
journey-ku di musik, aku bisa kesaksian dan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidupku. Wow. Dan itu tepat di depan mama, aku nangis dan mama kayak ya udah, mama memang selama ini berdoa seperti itu. Wow. Jadi mama pengen ketika aku berkarya bukan cuma duniawi aja, kamu harus tahu kalau tanpa Tuhan tuh nggak bisa apa-apa. Iya sih, bener sih. Apapun yang kita kerjakan, ya bagaimana bentuk Tuhan bilang, bagaimana bentuk obrolan ya, obrolan kita sama Tuhan itu bagaimana bentuknya memang beda-beda. Tapi memang ya harus benar-benar kita akuin bahwa setiap hari, bahkan let's say, jadi kau bisa bilang tiap detik itu Tuhan ada, Tuhan beserta, dan ya tergantung bagaimana hubungan kamu sama Tuhan juga. Kamu ngerasainnya tergantung hubungan kamu sama Tuhan seperti apa gitu ya. Jadi itu 2017. Memutuskan untuk fix jadi musisi itu 2017. Itu udah sarjana ya? Sudah sarjana biologi gitu lah ya? Sudah. Waduh, gitu. Terus musik nih ya. Nah, boleh dong sedikit diceritain bagaimana perjalanan itu kan. Jadi ibaratnya ini Tia Rima udah terceplok ya, atau menceplokkan diri sebagai seorang I'm a musician ya, gitu ya. Terus setelah itu panjang prosesnya. Oke, boleh dong. Jadi balik lagi, kalau ditanya suka musik dari umur 3 tahun. Yes. Tapi untuk benar-benar kayaknya memutuskan memang hidup untuk jadi musisi kasarnya gitu, itu di 2017. Itu pun ngalamin proses yang panjang karena emang awalnya dia tidak mendapat restu dari papa dan mama. Karena memang di keluarga intiku memang benar-benar nggak ada yang jadi musisi, meskipun keluarga besar ada. Cuman karena aku anak terakhir, kayak mamaku tuh mikir, kamu lulus, kamu mampu dari segi nilai dan akademik, kenapa kamu tidak? Nek orang secara nyaman tuh kayak ya udah lulus kerja. Iya. Kenapa justru kamu jadi musisi? Yang sebenarnya musisi itu emang susah juga sebenarnya. Ada struggle tersendiri juga ya. Terus akhirnya berjalannya waktu 2018-2019 itu sebenarnya Tia udah nyoba ngelamar pekerjaan juga. Maksudnya nggak egois untuk ya udah nyemplung di musik doang gitu, tanpa usaha cari pekerjaan sesuai ijazah sebenarnya. Cuman setiap kali Tia berdoa dan minta tanda, yang aku dapat secara pribadi adalah ya tetap di musik gitu selama 2 tahun itu. Dan akhirnya 2018 sampai 2019 aku ikut beberapa audisi dengan tujuan mencari link. Oke. Bukan dengan tujuan kayak pengen cepetnya nama dan lain-lain. Cuman pengen gimana caranya aku bisa dapat link, karena 2018 kan aku balik ke Solo, teman-temanku di luar kota semua. Oh ya, kerja luar kota semua ya. Dan yang biasanya bermusik sama aku kan udah menempuh perjalanan hidupnya masing-masing. Ada yang udah nggak di musik, ada yang di luar kota. Secara otomatis aku harus nyari link juga kan. Akhirnya sampai 18 akhir ada sebuah kejadian. Ini juga aku cerita baru sama teman-teman dekat juga. Mungkin aku sempat cerita sama Jericho yang tentang adalah audisi salah satu televisi. Tahu ya, ada audisi idola ya disebut diplesetin deh. Itu pokoknya di momen itu yang bikin aku mulai jadi titik balik adalah produser yang audisi aku tuh bilang kayak, jadi itu sebenarnya aku urutan depan, tapi nggak tahu kenapa Tuhan mengizinkan aku harus mundur ke urutan 9. Oke. Dan ternyata dalam audisi itu satu kloter 10 orang itu cuma dikasih 1 tiket untuk satu yang lolos. Jadi dari 10 hanya dipilih satu. Ternyata depanku kepilih. Dan aku baru maju, dan produser sama ada satu juri itu ngomong kayak, sebenarnya anak ini bisa berangkat ke Jakarta, tapi tiket itu sudah kita berikan ke orang. Jadi secara terpaksa aku harus ikut audisi lagi yang di Jakarta. Terus aku di titik itu kayak ngerasa, Tuhan kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi gitu? Harusnya kan aku bisa dapet tuh kalau aku di depan. Iya. Kenapa Tuhan ngizinin aku untuk mundur jadi nomor 9 dan aku harus ikut audisi 2 kali ke Jakarta? Ya dong, harusnya kalau Tuhan mengizinkan saat itu aku dapat di Jogja, aku langsung berangkat ke TV. Iya, betul. Ini kenapa Tuhan harus ngeproses aku berkali-kali lagi gitu. Keluar dari situ aku cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku nggak tahu maksud Tuhan apa. Cuman keluar dari sini, tunjukin aku jalannya nih, Tuhan. Aku sebenarnya tuh harus lewat mana sih? Secara dagingku kan logika aku adalah, oke, ikut audisi, ketemu link, bisa dapat kenalan produser atau apa, dibikinin lagu, nyanyi nih. Ternyata enggak, Tuhan ternyata setelah ini ya, setelah proses hampir 4 tahun ini, akhirnya Tia bisa melihat bahwa Tuhan ngeproses Tia untuk jadi seseorang yang lebih dari menang tuh benar. Jadi
justru setelah kejadian itu 2019 Tia memberanikan diri untuk mengeluarkan lagu. Jadi aku nggak berangkat ke Jakarta, uangnya tak pakai buat produksi lagu. Dan salah satunya ada yang Jericho tulis juga liriknya. Itu jadi setelah dari situ justru Tuhan tiba-tiba mempertemukan dia orang-orang yang mungkin nggak kepikir sama aku gitu. Ketemu sama ada salah satu produser di kota Solo, you know. And then ya itu kayak tiba-tiba ketemu, Tuhan buka panggung, Tuhan buka link, dan Tuhan bawa benar-benar percepatan yang selama 2019 sampai 2021. Kalau aku melihat dengan antusias pendengar dia, dengan antusias orang dengerin karya dan beberapa achievement yang aku kayak nggak mungkin secepat ini deh. Tapi ternyata Tuhan izinkan itu terjadi gitu. Yang dulu aku kecewa, kenapa Tuhan aku nggak berangkat ke Jakarta? Kenapa Tuhan masih taruh dia di kota ini? Ternyata aku baru sadar akhir-akhir ini kayak, kalau kamu berangkat dulu waktu 2019 ke Jakarta, ibarat kamu jadi pegawai itu kamu belum punya pengalaman. Ya betul. Iya ya. Dan ketika sekarang, andaikan nanti Tuhan memang buka jalan buat dia ke sana, kamu udah tak terlengkapi. Karena benar, anak Tuhan itu tidak akan menantikan melakukan lagi. Amin. Oke, gitu nih keluarga jadi. Dan salah satu pekerjaan Tuhan yang keren ini yang ada di Tia Rima, di antara mungkin ya teman-teman satu angkatan di salah satu ajang audisi itu ya, mungkin mereka masih harus ikutan audisi. Tia Rima udah ngeluarin lagu. Puji tuh. Dan playlist lagunya juga ada loh di LCD-FM. Iya. Bahas nanti lah ya, kali lah ya. Oke deh, ada nggak sih your greatest struggle-nya Tia Rima di musik ini? Ada nggak juga cerita nyatanya, cerita konkretnya seperti apa? Ada dong. Ada. Tapi setelah beberapa break berikut ini, so stay tune di Al Shaddai. Kalau jadi kamu masih dengerin Jericho dan Tia Rima di Al Shaddai Podcast. Oke, Ti. Yes. Ceritain dong struggle-nya. Mungkin salah satu struggle terbesar ya kan, tadi Jericho sempat dengar ya, keluarga jadi juga sempat dengar kalau di awal tadi katanya ada kepentok restu gitu ya. Passionku kepentok restu orang tuaku. Aduh, itu jadi judul FTV kali ya. Yuk lanjut. Oke, jadi kalau ditanya struggle terbesar, yang pertama kali terpikir itu yang memang di awal restu papa mama. Jadi ketika 2017 aku ingat banget November, setelah aku pulang coaching klinik di Jogja, telepon aja ngetik nomor mamaku, aku gemetar karena saat itu aku mikir gini, nggak ada waktu lagi buat ngomong ke mama untuk, maksudnya jangan sampai aku menunda gitu loh, untuk ngomong kalau mama aku pilih jadi musisi. Aku telepon, akhirnya aku ngomong secara garis besar, intinya aku pengen jadi musisi. Aku nangis karena mama kayak, kenapa gitu, kamu udah dapat tawaran kerja, kamu jangan berangkat, kenapa kamu justru milih jalan yang masih belum pasti gitu kan. Terus habis itu selang sehari atau 2 hari aku lupa, aku pulang ke Solo. Aku ingat banget malam-malam di ruang tamu aku coba discuss sama mama kenapa maksudnya aku milih jadi musisi dengan segala pertimbangan. Tetap kayak mama belum ya ngeluarin restu yang benar-benar kayak iya gitu. Yang nggak jawab enggak, tapi nggak jawab iya juga. Ya. Dan ternyata permasalahan terbesar tuh justru bukan di mama, tapi ternyata papa. Akhirnya sebelum akhirnya keluar lagu pertama, kenapa lagu pertama itu bisa keluar? Karena saat itu aku ingat banget, aku cuma berdua di rumah sama papa. Terus tiba-tiba tuh papa ngomong, dia kenapa nggak ngomong sama aku? Di situ posisiku yang ya anak umur berapa sih, lulus kuliah 21-22 lah, maksudnya pengen bener-bener kayak memperjuangkan apa yang jadi impiannya dari kecil. Dikasih omongan kayak gitu, nggak tahu kenapa saat itu aku bener-bener kayak sakit rasanya hatinya gitu, maksudnya aku pengen berjuang loh, aku tanggung jawab, cuman why aku kenapa nggak dikasih kata iya aja gitu kan. Ya udah, terus akhirnya aku masuk kamar, aku tulis lagu Sekilas Kisah yang pertama itu, akhirnya keluar, dan ternyata lagu itu membuka semua jalan. Dari lagu itu pelan-pelan papaku bisa papaku mungkin akhirnya melihat kayak, oh anakku tanggung jawab sama keputusannya. Karena memang dari awal ketika aku terjun di musik, aku sama sekali gak pengen
repotin papa mama gitu kayak gue rekoso dewe gitu. Yes, siap. Itu translation-nya ada di bawah ya. Apa rekoso buat struggle. Ya intinya kayak masa-masa sulit itu dijalanin sendiri gitu, Iya, nggak usah membebani iya, papa mama. Tanggung jawab atas apa yang Iya. dikerjakan, pilihan sendiri. Yes, Ya. itu terus akhirnya justru Tuhan tuh kalau mau apa ya, kalau mau mengerjakan sesuatu dalam hidup seseorang tuh jalannya tuh keren menurutku. Betul. Dari yang awal misal aku latihan di rumah, tiba-tiba kakakku kayak ngapain dong gitaran, maksudnya kayak karena kakakku memang berpikirnya ya udah kamu nyari kerja yang mapan aja gitu loh, yang dapat gaji bulanan pasti gitu kan, hidupmu mapan. Cuman dari hal-hal seperti itu justru sekarang papa itu jadi orang yang hafal semua melodi lagu. Wow. Yang tiba-tiba nemenin aku kepanjangan SIM, dia cerita ke teman di sebelahnya, orang lain di sebelahnya, dia cerita anak saya buat lagu. Wow. Dari yang dia tidak merestui saya sama sekali, beliau akhirnya bisa share ke orang betapa baiknya Tuhan memberkati perjalananku di musik. Dan bahkan sampai detik ini setiap aku muter laguku di rumah, beliau hafal semua part melodi. Waduh. Itu benar-benar yang aku kayak, dan kakakku pun dia nunjukin kayak link YouTube-ku ke teman-temannya dia. Tapi itu nggak diomongin ke aku dikasih taunya mas sama teman-teman kakakku kayak, ini aku tahu dari kakakmu kok gitu. Dan mamaku pun saat ini juga menjadi support system yang menurutku sangat luar biasa. Hampir tiap hari tuh nontonin YouTube saya. Jadi justru hambatan yang dulu jadi semangat aku, kayak aku ngerasakan aku sendiri saat itu. Makanya aku ngerasa Tuhan aku berjuang sendiri. Bahkan mamaku, orang yang terdekat sama aku dari kecil pun dulu belum merestui aku 100%. Aku cuma bilang, Tuhan temenin aku nggak bisa berjuang sendiri. Dan saat perjalanan itu pelan-pelan akhirnya Tuhan pulihkan keluargaku dari segi restunya itu ya ke aku, terus tiba-tiba ngirim orang-orang random kayak kamu, Jericho, maksudnya. Maksudnya pertolongan Tuhan tuh semua udah kayak ditata satu-satu tuh, nih kayak tahun ini kamu ketemu ini, tahun ini proses begini. Ya udah, jadi sampai sekarang tuh aku ngerasa kayak ketika aku pengen nyerah di musik, karena memang jujur aja berat ya di musik itu. Tapi Tuhan selalu kayak ngasih momen-momen yang kayak, memang dulu aja kamu segitunya kamu bisa bangkit, kenapa sekarang kamu ngalamin struggle yang lain, kenapa kamu harus taruh misalnya gitu. Itu ya, jadi memang ya itu salah satu struggle-nya Tia Rima nih, keluarga Al Shaddai. Jadi tapi ya karena let's say mungkin itu memang udah jalannya Tuhan ya buat Tia Rima ya, bahwa ya dia juga udah ngelamar gawean, ngelamar kerja ini itu, udah juga coba usaha ini itu, terus tapi kok kayak belum kok let's say mungkin kok mandul ya di sini ya. Kok nggak ada lamaran kerjaanku yang mungkin seret atau nggak keterima. Bahkan ada yang seret pun ketika udah sampai tahap terakhir, tinggal sisa 2 orang yang kepilih bukan aku. Tinggal 2 orang yang dipilih bukan Tia Rima. Jadi di tahap terakhir, setelah tes terakhir aku kan pulang. Dulu sini masih pondok 24 jam gitu. Yes. Aku doa sama Tuhan gini, Tuhan kalau memang jalanku Tuhan pengen aku kerja sama musik, aku percaya Tuhan pasti bisa membuat dia keterima di salah satu perusahaan. Tapi kalau enggak, Tuhan memang mengizinkan dia di musik aja, ya udah, berarti memang jalanku bukan di pekerjaan ini. Betul. And the answer is no. Ya udah, kamu musik aja gitu. Dan nih keluarga Shaddai, ini bukan promo ya keluarga Shaddai ya. Aduh. Nah, kebetulan nih ya, puji Tuhan juga Tia udah punya salah dua singlenya dia, lagu rohani ya, bisa di request tuh di Shaddai FM ya. Apa? Judulnya Pulih dan Kau Terdekat di Hati. Oke, itu dia keluarga Shaddai ya. Boleh dong. Awalnya kan Tia Rima ini lagu-lagunya tadi udah disebutin ya, salah satu judulnya di awal ya. Boleh dong ceritain secara singkat ya lagu-lagunya Tia Rima seputar apa aja sih? Laguku sampai sekarang kan 9, ada 9, 7 lagu sekuler dan 2 lagu rohani. Dan semua itu latar belakangnya, kalau lagu-lagu awal kebanyakan tentang perjalanan hidup. Kayak yang lagu pertama tentang direstui papa. Terus lagu yang berikutnya ada ucapan terima kasih ke mama, kayak oke, akhirnya mama bilang iya. Mama bilang iya pun tuh kalau boleh sedikit cerita, mama juga pergumulan banget buat ngomong iya gitu loh. Jadi mama kayak untuk tahu juga di sini berdoa, dan mama kayak udah kasih suara kayak, Tia itu anak yang aku titipkan ke kamu. Kalau aku ingin Tia bahagia dengan maksudnya jalur yang dipilih, kenapa kamu sebagai orang tua yang tak titipi tidak mengizinkan Tia bahagia?
Pulang dari Pondok Daud, mama langsung ketemu aku sambil diajak nangis gitu, terus ngomong, ya udah kamu restuin kamu. Wah. Gitu. Terus kalau kenapa bisa tiba-tiba di antara 9 lagu terus muncul 2 lagu rohani, itu ada ceritanya juga. Jadi sedikitnya tentang ini, buah sulung. Karena aku tidak bekerja yang menghasilkan uang, aku tidak bekerja kantoran. Kalau bekerja kantoran kan ada fee-nya berapa dan bisa kamu jadikan buah sulung. That's why aku menjadikan Kau Terdekat di Hati malah sebenarnya itu adalah buah sulung yang terkasih ke Tuhan, karena Tuhan udah menyertai aku sepanjang ini di musik. Dan keluar lagu Pulih pun sebenarnya itu juga sesuatu yang tidak terduga dari Tuhan. Seharusnya aku produksi Kau Terdekat di Hati, tapi Tuhan izinkan semua tertunda dan akhirnya keluar Pulih. Dan justru sampai sekarang Pulih, puji Tuhannya bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Kayak aku mendapat feedback yang baik gitu dari lagu ini. Ada yang tiba-tiba DM, aku dengerin lagu ini pas banget sama keadaan sekarang. Terus waktu itu di tengah pandemi yang lagi tinggi-tinggi kayak gitu. Dan menurutku ya benar, ketika kalau flashback lagi di 2019, Tuhan ngomong kamu di musik dan aku pengen kamu pelayanan kesaksian pujian di musik. Ya ini menurutku cara Tuhan. Yes, benar. Cara Tuhan. Jadi emang Tuhan ngelakuin segala sesuatu bukan tanpa alasan ya. Bukan tanpa alasan, bukan sae gitu juga. Tuhan nyiptain setiap kita lahir di keluarga ini, besar seperti ini, sekolah di tempat ini, kerja di tempat ini, sampai akhirnya ngerjain passion dan lain sebagainya, atau ngerjain hobi dan lain sebagainya. Itu kan pasti punya hal-hal yang bisa hal-hal yang bisa dipakai Tuhan dari kita untuk memuliakan namanya Tuhan gitu ya, Tia Rima. Terus sekarang jadi udah keluarga, puji Tuhan ya, udah malah semakin mendukung ya, sudah malah semakin support gitulah ya. Ada nggak sih salah satu nih kejadian unik atau yang tak terlupakan nih tentang perjuangan Tia Rima sampai detik ini? Mungkin bisa dong tolong diceritakan. Banyak. Salah satunya atau 2-3 boleh? Salah satunya ini nggak beres ya, tapi ini benar-benar yang Tia bersyukur sampai detik ini. Ketika Tia harus manggung di panggung pertama dan gitar rusak, dan saat itu kan aku tidak punya pekerjaan dan aku belum bisa servis gitar. Aku ketemu kamu. Waduh. Dan faktanya guys, gitarnya Jericho masih aku bawa sampai sekarang. Pengakuan ini. Kadang Jericho juga masih lupa loh. Benar. Kadang-kadang lupa kalau punya gitar. Karena saya yang bawa. Dia bawa. Iya, itu menurutku hal-hal yang kayak kamu baru kenal aku, ketemu berapa bulan, terus tiba-tiba kamu dengan percaya kamu bisa ya udah bawa dulu, dirawat dulu. Itu menurutku ya emang itu jalannya Tuhan. Oh ya, itu tengkat lah ya. Jericho cuman alat ya. Itu bener, ada ini malah Jericho yang cerita. Ada cerita unik sih waktu itu. Akhirnya Jericho sama teman-teman Komsel ada dikasih kesempatan buat pelayanan gitu lah ya, untuk pelayanan pujian penyembahan. Terus bingung kan cari pinjaman gitar dong. Dia lupa kalau gitarnya di saya. Terus, oh iya ya udahlah pinjam bentar lah ya, udah dibawa dulu. Kadang ya emang gitu sih ya, maksudnya ini malah bahas gitar ya. Kalau ada di rumah nggak kepake, tapi kalau nggak ada nyariin, nah jangan sampai kita gitu ke Tuhan ya. Benar, iya. betul Jangan banget. sampai Tuhan itu tiap hari ada loh, 24 jam, 24/7, even in every second God does exist gitu loh ya. Nah, terlebih saat kita punya mimpi, terlebih saat kita punya apa ya sih? Iya, jadi kok masih bilang ini sebuah passion ya. Passion tanpa Tuhan itu nothing gitu loh. Banget, karena aku ngalamin. Salah satunya adalah Tia Rima ini. Jadi benar-benar Tuhan kasih kita kemampuan, Tuhan kasih kita skill itu bahkan bukan buat kita sendiri ya. Seorang Tia Rima sekalipun dia yang udah punya lagu-lagu awalnya lagu-lagu sekuler, dia juga bikin lagu rohani ya karena itu semua dari Tuhan. Dan Jericho juga ngerti sih beberapa lagu sekulernya pun itu kalau kita bisa memaknai itu pun itu bisa tentang hubungan kita sama Tuhan gitu, keluarga Al Shaddai. Jadi ingat sih salah satu ayat ya, tapi lupa sih ya. Ingat tapi lupa ingat tapi lupa di mananya. Yang lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3:23 kalau nggak salah ya. Oke, setelah break nanti jadi cari dulu ya. Kayaknya Kolose 3:23 nih gimana sih Jar? Aduh, malu-maluin. Oke, kita mau ada satu segmen terakhir nih Tia nanti ya. Nanti setelah ini ya kan ya. So stay tune bersama Jericho dan Tia Rima di Al Shaddai Podcast.
Oke, masih bersama Jericho Yoga dan Tia Rima di Al Shaddai Podcast. Segmen terakhir nih, Ti. Yo, bisa diperpanjang nggak sih? Aduh, bisa aja. Seru nih ngobrolnya nih. Oke, kalau kayak jadi kamu juga bisa ngelihat ya, nonton. Kali ini beneran nonton nih Al Shaddai Podcast barengan Jericho dan Tia Rima di YouTube-nya Al Shaddai FM, di Al Shaddai FM Official ya, Al Shaddai FM Station ya, Al Shaddai FM Station Official. Cari aja di situ. Jangan lupa juga follow @alshaddai_radio. Ada Jericho sama Tia Rima juga di situ di Instagramnya Al Shaddai FM. Oke, Tia. Yes. Apa yang pengen Tia bagiin sebagai seorang musisi ke keluarga Al Shaddai? Oke, mungkin ada beberapa hal. Yang pertama, balik lagi, kalau memang keluarga Al Shaddai dapat panggilan dari Tuhan, itu benar-benar maksudnya kayak kita juga harus berdoa dan bergumul. Maksudnya nggak sekedar kayak misalnya nih ada yang denger kayak wah Tia Rima aja bisa ngambil keputusan gampang tuh gitu, udah aku ikut. No, nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Tidak semudah itu, Fergie. Jadi benar somehow sesuatu yang diminta Tuhan tuh kadang memang datangnya random. Tapi kan juga aku lupa ada ayat juga di Alkitab yang juga bilang ketika kamu mendapatkan sesuatu pun kamu juga perlu mengujinya juga. Oh, betul. Jadi itu penting sih menurutku ketika memang Tuhan berkata sesuatu dalam hidupmu ya dipergumulkan lagi. Dan mungkin yang bisa aku bagikan lagi adalah dari proses 4 tahun ini cari Tuhan dulu baru lakukan rencanamu. Jangan lakukan rencanamu dulu, nanti kamu pusing nih kok nggak jalan-jalan. Terus Tuhan ngomong akhirnya sama kamu jalan sama pikiranmu sendiri nggak? Karena itu terjadi di aku Jericho. Ketika menurutku Tuhan udah bantu aku nih, Tuhan ngasih percepatan, Tuhan kirim orang-orang yang memang ngebantu aku di musik, Tuhan ngasih aku sarana prasarana. Yang namanya manusia, namanya daging, ingin jalan sendiri kan, kayak oh Tuhan udah ngasih aku bensin, udah ngasih aku orang-orang nih yang bantuin aku mau bikin ini, aku mau cepetan ini, aku mau cepet ini biar cepet. Akhirnya nggak jadi apa-apa. Ternyata tidak begitu. Karena tanya dulu sama Tuhan, Tuhan, ya aku mau gini nih, gimana? ACC nggak nih? Kayak Jericho pernah ngomong kan, kita bikin proposalnya, Tuhan yang ACC nggak? Jangan kita bikin proposal ACC sendiri, dikirim sendiri. Kerjain sendiri, capek emang. Bener. Capek dan nggak jadi apa-apa. Iya. Dan itu terjadi, jadi akhirnya aku pun kayak ya udah berproses, tanya sama Tuhan, kalau emang Tuhan pengen kamu diem, ya udah istirahat aja dulu. Karena itu terjadi di beberapa bulan yang lalu, di bulan sekitar Juni yang benar-benar kasus COVID lagi tinggi banget. Itu kan sebenarnya Tia dapat tawaran banyak tuh, beberapa tawaran. Secara manusia udah seneng nih, struggle udah dari 2017, 2021 udah mulai dapat panggung berbayar. Udah ada teman-teman yang mau baik hati bantuin, kan udah enak tuh semuanya. Terus kayak kitanya kepengen kayak Tuhan, aku pengen bikin single ini, aku pengen bikin album, aku pengen bulan ini bikin ini. Kena COVID saya Jericho. Saat itu di momen aku kena COVID, Tuhan nyadarin banyak hal. Kayak kamu ngapain dulu? Slow eye sih. Terus habis itu setelah itu kan benar-benar aku nggak ada panggung sampai November awal ini. Ketika aku ngomong sama Tuhan gimana? Kenapa? Maksudnya Tuhan bilang aku di musik nih. Tuhan sudah bantu bertahun-tahun, Tuhan ngasih jalan. Tapi kenapa aku dikasih lagi di momen benar-benar kayak aku ditarik jadi nol lagi gitu kan? I know. Ya udah, Tuhan cuma bilang gitu. Suara yang kenceng banget aku dengar ketika aku benar-benar datang ke Tuhan, aku doa. Ya kamu jalan sama pikiranmu sendiri, Tia. Kamu nggak tanya aku dulu. Kamu nggak tanya ke Tuhan. Kayak tanya dulu sih dulu, benar nggak apa yang mau kamu lakuin? Kalau oke kan pasti Tuhan ngasih lancar. Dan benar ketika aku benar-benar taruh semuanya, udah Tuhan aku nurut, Tuhan mau apa? Tuhan kasih aku pekerjaan dari orang-orang random yang tiba-tiba telepon, dia kamu kosong nggak tanggal 7 Dia kamu bisa nggak manggung nih? Banyak job nih, langsung banyak job. Puji Tuhan. Dan kayak misal bikin album pun tiba-tiba kayak perlu disuruh, ya udah yuk bikin. Kayak Tuhan tuh, ya ini loh, kamu nurut dulu, kamu kesini dulu nih. Kamu nanya ke bapakmu dulu baru ya udah berangkat gitu. Iya sih, karena Jericho juga percaya ya hal-hal yang terjadi di dunia ini adalah sekehendak dan seizin Tuhan. Atau dibalik ya enggak sekehendak dan enggak seizin Tuhan. Yang namanya enggak sekehendak Tuhan enggak bakal kejadian. Yang namanya enggak seizin juga enggak bakal kejadian. Kadang karena hal-hal yang diizinin terjadi sekalipun itu belum tentu sekehendak sama Tuhan. Gimana kerennya kalau hal yang terjadi adalah seizin dan sekehendak sama Tuhan. Ya, seringkali juga kita
pernah nggak sih ngalami suatu momen ini Tia lagi ya sebelum kasih closing statement. Aduh, pernah nggak sih ngalamin suatu momen saat kita kerja ngerjain sesuatu kayaknya nggak gini deh, terus jadi kayak ngerasa ya aku udah terlanjur sampai sini padahal Tuhan maunya seperti ini, gitu lah ya. Pernah banget. Jadi kayak aku pun di musik pun kayak ketika aku udah nyanyi kayak sama aku juga mempertanyakan bener nggak sih Tuhan ini? Iya. Karena kadang Tuhan tuh ngizinin kita buat Tuhan tuh kadang nggak ngerti ya, aku ngerasanya kayak Tuhan tuh kadang ngasih momen dimana kita ngerasa Tuhan cuma ngeliatin doang. Iya, bener nih. Kayak, ya udah sana kamu mau ngapain? Ngapain sih? Ngapain? Kan aku udah bilang, kamu nggak dengerin ya udah sana jalan sampai kita buntu. Kayak kamu dulu kayak pernah bilang ke aku deh kayak mentok dulu. Ntar juga kamu balik ke Tuhan kok. Tapi jangan sampai gitu kan. Sampai doang mentok berkali-kali. Yes. Pernah juga ngerasain sih kadang kayak Tuhan ngeliatin terus Tuhan kayak senyum doang bilang kan. Kan orang-orang Indonesia kan nggak bilang I have told you like this ini, tapi Tuhan bilang kan. Gitu doang. Gitu ya. Tapi nggak mau masuk kayak ya itu momen-momen dimana ketika aku balik lagi pakai akal manusia. Ya udah, dia balik benar ketika ada statement yang bilang akal manusia tuh terbatas, Tuhan nggak terbatas. Benar banget. Yes. Sebenarnya menurutku ya, yang membatasi cara kerja Tuhan di dalam hidup itu akal kita sendiri. Betul. Logika kita sendiri. Betul. Itu menurutku. Kita yang serba terbatas ini, let's say sok tahu apa aja gitu, padahal Tuhan maunya enggak gitu deh Jer, udahlah Jer, nggak usah dikejar. Gitu kan. Apa nih? Ya apa kali? Kan belum diceritain. Oke. Apa malah Jericho yang cerita. Jadi gitu nih keluarga Alshade ya. Jericho sama Tia Rima ini kalau emang kita udah cukup lama sahabatan Jer. 2 tahun. Ya, Oke, Ti, closing statement. Closing statement nih. Mungkin dia cuma pengen bagiin satu ayat yang aku pegang sampai sekarang. Ada di Amsal 16 ayat 3. Intinya kita serahkan dulu segala sesuatu yang kita rencanakan ke Tuhan pasti akan memberkati itu jadi. Yang penting ya sebenarnya sama seperti kayak cari dulu Tuhan, cari dulu kerajaan Tuhan. Udah hidup kita tuh punya Tuhan, datang aja dulu ke Tuhan. Ketika kamu punya rencana A, B, C, D, E, F, G, kalau emang itu Tuhan oke, iya, kita sih Tuhan ngasih. Dan kita jangan khawatir, kita menunggu, karena menurutku selama 4 tahun ini musuh terbesarku adalah kekhawatiran. Oh iya. Benar, kayak aku khawatir udah umur segini gimana nih, aku masih di Solo, bermusik di Solo, bisa nggak nih sampai, kan kalau ya nggak menutup sebuah fakta bahwa musisi-musisi daerah pasti pengen di ibu kota, tapi ternyata enggak. Di 4 tahun ini Tuhan bisa lakukan segala perkara, kamu nggak harus ke Jakarta untuk dikenal orang karyamu. Jadi menurutku ya udah datang aja dulu ke Tuhan maunya apa dijalani gitu. Tuhan maunya apa, jangan ngomong Tuhan aku maunya ini. Oke, benar. Ya sih, Edozel dulu juga kayaknya pernah kesaksian ya di Youth Impact Jogja deh kalau nggak salah deh. Kamu nggak ngerti? Iya deh, gitu kalau nggak salah. Ya bener. Jadi mungkin tambahan jadi Jericho ngulangin katanya Tia Rima, bukan Tuhan aku mau ini, tapi Tuhan aku ngapain? Yes. Maunya Tuhan apa? Bener. Gitu. Karena beneran nih keluarga Syarian Tia juga ya, capek kalau kita ngerjain segala sesuatunya menurut kita sendiri itu capek. Dan khawatirnya akan lebih gede ketika kita jalan pada logika kita. Nah itu benar, sama kalau udah ikut Tuhan itu nggak perlu khawatir deh. Kurang-kurangin lah khawatirnya lah ya. Santai, kita punya segalanya yang kita butuhkan, kita butuh Tuhan. Udah. Ya ada salah satu lagu Cie. Kalau dia ngerti dari new song judulnya Yours, kayaknya jadi gue pernah bikin di 100. Judulnya gini, Jesus, I need nothing more, because I am yours. Jesus, I need nothing more, because I am yours. I have you, I have anything I have. Ya seperti yang Gembala Sidang kita pernah firmankan, kayak kamu tuh nggak butuh nggak butuh duit, kamu nggak butuh koneksi, kamu nggak butuh teman-teman yang hebat buat jadiin kamu hebat, tapi kamu butuh Tuhan, karena Tuhan yang akan ngirim itu semua ke kamu. That's true. Betul.
Dan bahkan ya seringkali kita juga ini ya Tia, kita nyari Tuhan supaya bla 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 bla. Wah, itu apalagi anak muda nih ya kita deket biar aku diberkati, biar aku lancar, aku deket sama Tuhan supaya dideketin sama dia. No. Yuk bareng-bareng lah ya kita sama-sama encourage nih keluarga Shadai dan kita berdua juga kita terus belajar bahwa cari Tuhan udah cukup. Udah datang aja ke Tuhan. Udah, yang lain nggak usah dipikirin. Cari Tuhan supaya yang ini, cari Tuhan supaya apa? Selamat, udah. Karena beliau adalah sumber segala keselamatan dan sumber segalanya, udah cukup. Yang lain mau ditambahin, mau enggak itu juga terserah Tuhan. Benar. Gitu. Karena because when we have God, we have anything we need. Oke. Aduh, gini nih LCD Podcast ini gini nih, sekali lagi jadi kamu bilang terima kasih sama programmer ya, thank you programmer. Pokoknya, nah kalau di sini kalau kamu juga pengen sharing ya barengan Jericho di LCD Podcast, kamu bisa hubungin ya LCD FM di @lcd_radio, kamu bisa DM di situ ya keluarga LCD. Oke, nanti akan dipilih siapa-siapa yang bisa untuk gabung barengan kita, barengan Jericho seperti Tia Rima. Terima kasih ya sudah mengundang Tia Rima. Oh iya, sama-sama. Yuhu. Oke nih. Oke. That was LCD Podcast untuk hari ini. Saya temannya Tia Rima. Saya temannya Jericho. Oke, kita pamit. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast. El Shaddai Podcast.